Bab 652. Melanggar peraturan. Mendengar hal tersebut, wajah Gita langsung berubah. Glenn, ini berbeda dengan diskusi kita sebelumnya bukan? Sebelumnya kamu jelas-jelas sudah berjanji, apa sekarang kamu ingin ingkar janji? Tetapi, aku boleh mengatakan pada paman, aku ingin makan lobster di salah satu restoran, dan meminta paman mengantarkanku ke sana. Mendengar hal tersebut, mata Gita langsung bersinar, dengan kuat dia memeluk pundak bocah tersebut, tersentuh sampai hampir saja meneteskan air matanya. Glenn, kamu benar-benar adalah kesayangan Tante Gita, di masa mendatang kamu mau makan apa biar Tante Gita yang membuatnya. Glenn mengerjapkan matanya, dia merasa sangat diuntungkan. Ketika Audrey Han bangun, hari sudah siang, matahari membumbung tinggi. Meskipun tirai menghalangi cahaya matahari masuk ke tempat itu, tetapi kamarnya tetap sangat terang. Dia melihat sekeliling ruangan yang sangat asing, dia teringat dengan apa yang dikatakan Golden Ye padanya semalam. Setelah memikirkannya sejenak, perlahan-lahan Audrey Han bangkit. Tempat ini seharusnya bukan hotel, tapi seperti tempat tinggal, hanya saja terasa sangat asing, dan tidak terdengar suara ombak, sepertinya ini bukan Great Lake Villa. Kalau begitu di mana ini? Audrey Han membuka selimutnya dan bangkit, tidak ada suara apapun di sekitarnya, dia melihat ponselnya diletakkan di atas meja. Audrey Han berjalan mengambil ponsel tersebut, dia menyadari kalau Golden Ye mengirimkan pesan singkat untuknya. Setelah bangun nanti pergi mandi setelah selesai membaca pesan ini, aku sudah menyiapkan semua yang dibutuhkan, di dalam lemari juga ada pakaian, tunggu aku pulang, kita makan siang bersama. Audrey Han terdiam sejenak masuk ke dalam kamar mandi, dan memang benar semuanya sudah ada di sana, dia meletakkan ponselnya di samping dan mulai menggosok gigi, mencuci muka. Setelah itu dia melihat cangkir kumur yang ada di atas rak dan tertegun. Ada satu set. Terdiri dari 3 cangkir, 2 cangkir besar, 1 cangkir kecil. Sepertinya memang sengaja disiapkan untuk dia dan Glenn, cangkir kumur untuk keluarga kecil. Entah mengapa, melihatnya, hati Audrey Han terasa hangat. Dia membuka kamera, setelah menyetel gambar visual dan filter, Audrey Han mengambil fotonya, memperhatikan hasil fotonya tersenyum seperti orang bodoh. Ketika Audrey Han keluar dari dalam kamar mandi belasan menit sudah berlalu, sesuai pesan yang ditinggalkan untuknya dia berjalan mendekati lemari baju, ketika membukanya di dalamnya ada banyak sekali busana wanita yang sangat indah, dari atasan sampai celana, dari terusan sampai rok pendek, semuanya lengkap di sana. Semua ini, kapan Golden Ye mempersiapkannya? Setelah melihatnya, Audrey Han memilih satu setel pakaian rumah dan memakainya, setelah itu dia duduk dan mengirimkan pesan pada Golden Ye. Sekarang sudah siang, bagaimana kalau aku pulang dulu? Aku tidak menunggumu lagi. Yes Corp. Rapat sedang berlangsung, Golden Ye duduk di kursi pimpinan, memperhatikan para investor tua yang berdebat sampai wajah merah, sementara dia sendiri tidak memperlihatkan ekspresi apapun. Ponsel yang berada di dalam kantong bajunya bergetar, ekspresi Golden Ye sedikit berubah, segera dia mengeluarkan ponselnya. Meskipun dia yang membuat peraturan tidak boleh menerima panggilan telepon ketika sedang rapat, ketika ada pemberitahuan pesan masuk, dia langsung teringat pada Audrey Han yang sedang tidur di rumahnya. Khawatir melewatkan sesuatu yang penting, Golden Ye mengeluarkan ponselnya dan melihat dia telah menerima pesan WeChat, bibirnya menyeringai, dia langsung membuka akses ponsel dengan sidik jari dan melihat pesan tersebut. Audrey Han mengatakan kalau dia tidak menunggunya lagi. Golden Ye yang tadinya masih terlihat senang ekspresinya langsung berubah. Tidak peduli kalau rapat sedang berlangsung, dia langsung menghubungi Audrey Han. Tidak lama setelah mengirimkan pesan, Audrey Han langsung meletakkan ponselnya. Dia mengira Golden Ye sekarang sedang kerja, seharusnya dia tidak akan membalas pesan dengan cepat. Tetapi siapa sangka, baru saja dikirim, Golden Ye langsung menghubunginya. Seperti ditempel setan. Audrey Han menerima panggilan telepon. Halo. Kamu tidak menungguku?
apa yang kamu rencanakan? Suara pria itu terdengar seperti ditekan, suaranya sangat pelan, para investor tua sedang ribut berdebat, seharusnya suaranya tidak terdengar. Tetapi mereka semua sangat tidak asing dengan suaranya, apalagi ketika ditekan, biasanya ketika dia berbicara dengan nada yang lebih rendah, itu berarti sebentar lagi dia akan meledak, oleh karena itu semua orang menjadi sangat waspada ketika mendengar suara ini. Meskipun suaranya sudah pelan, para investor tetap berpaling melihatnya. Mereka ingin tahu apakah pria ini ingin mengatakan sesuatu. Dan mereka melihat, Golden Ye menggenggam ponselnya berbicara. Ada apa ini? Bukankah sudah disetujui kalau tidak boleh menerima panggilan telepon ketika sedang rapat? Mengapa CEO Ye malah melakukannya? Oleh karena itu mereka semua, dengan sangat penasaran melihat Golden Ye. Ya. Golden Ye lantas mengerutkan dahinya, tunggu aku di sana, tidak boleh pergi kemanapun, siang nanti aku akan menjemputmu. Audrey Han menyentuh perutnya, tidak bisa menahan diri mendelik, tetapi aku sudah lapar, aku ingin keluar makan, setelah itu aku akan pergi ke perusahaan, aku juga ingin bekerja, bagaimana kalau sudah lapar? Mendengar wanita itu sudah lapar, Golden Ye langsung berubah pikiran, suaranya langsung menjadi sangat lembut. Benar sekali aku sudah sembrono, aku akan segera pulang menjemputmu, jangan pergi kemanapun. Menyelesaikan perkataannya, dia langsung mematikan panggilan telepon, bangkit. Semua yang berada di dalam ruangan rapat belum bereaksi, melihat Golden Ye mengambil jas, menuju ke arah pintu. Saat semuanya tersadar, beberapa anggota yang sudah lebih tua berusaha menghentikannya. Tuan Muda Ye. Rapatnya masih berlangsung, Anda mau pergi kemana? Golden Ye. Ada sedikit urusan. Sedikit urusan. Salah satu dari mereka kemudian mendengus, mengatakan, meninggalkan rapat ketika rapat masih berlangsung, bukankah tidak terlalu baik? Apalagi ini menyangkut masalah yang sangat penting, Tuan Muda Ye. Belum menyelesaikan perkataannya, mata Golden Ye seperti anak panah memperhatikannya dengan sangat dingin. Apa kamu keberatan? Matanya tajam seperti mata elang, yang menerima tatapan seperti itu kaget dan mundur selangkah, tetapi setelah dipikirkan orang itu kembali maju selangkah. Tuan Muda Ye, bukannya aku keberatan, tetapi semua orang sedang sibuk berdiskusi, rapat juga belum setengahnya. Tuan Muda Ye langsung meninggalkan kami, sepertinya ini tidak bagus bukan? Oh. Golden Ye memperlihatkan ekspresi yang sangat dingin dan mengatakan, kalau begitu rapatnya akan diberhentikan sejenak, kalian tunggu saja di sini, setelah aku kembali kita teruskan lagi. Tuan Muda Golden Ye. Tuan Muda Ye, waktu adalah uang, Tuan. Belum sempat orang itu menyelesaikan perkataannya, Golden Ye sudah mendorong pintu keluar dari tempat itu. Semua orang terlihat tidak senang, tidak lama kemudian ada seseorang yang melontarkan pertanyaan. Kalau begitu bagaimana pula dengan kita? Apa tetap harus menunggu di sini? Aku rasa kita biarkan saja ya. Tidak mungkin dia bisa kembali jika tidak dalam waktu beberapa jam. Apa tadi kalian tidak mendengar nadanya ketika berbicara di telepon? Apakah Golden Ye tadi berbicara di telepon dengan seorang wanita? Aku yakin sekali kalau yang berbicara dengannya tadi adalah seorang wanita, lebih baik kita undur rapat kita dulu, rapat ini bisa ditunda sampai hari esok. Karena seperti itu, kalau begitu, kita pergi saja, besok kita berjumpa lagi. Oleh karenanya mereka semua saling berdiskusi, membereskan barang-barang mereka, setelah itu meninggalkan ruang rapat. Setelah meninggalkan ruang rapat, orang-orang tadi merasa, pemandangan tadi rasanya sangat tidak asing lagi, sepertinya. Sebelumnya hal ini pernah terjadi bukan? Audrey Han mendengar kalau Golden Ye akan datang menjemputnya, baru saja ingin mengatakan tidak usah, seperti takut dengan penolakannya, Golden Ye langsung mematikan teleponnya. Audrey Han. Apakah harus seperti ini baru bisa bersambung?